mulai dulu dengan mengajak teman-teman sekalian untuk melihat dalam lingkungan sehari-hari, dalam kehidupan masyarakat ya. Banyak orang-orang yang menyebalkan, banyak orang-orang yang menyenangkan diri kita ya. Dan semuanya itu sebenarnya ada pengaruhnya ya. Orang-orang yang menyebalkan dan orang-orang yang menyenangkan itu sebenarnya ada penyebabnya. Nah, saya sekarang ada di Simpang 5. Di sekeliling kita saya melihat banyak sekali orang-orang yang sedang berolahraga. Ya, sebenarnya olahraga yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu di sini, teman-teman di sini, dan bahkan kalau dilihat di sana itu ada yang sedang bermain sepatu roda. Bahkan sepatu rodanya sejak kecil kalau kita lihat di sana ada guru-guru yang mengajarnya juga. Ya, sebenarnya kenapa saya memulai dengan perkataan ini? Perkataan ini adalah saya ingin mengajak teman-teman, seringkali kita mendengar istilah positive thinking. Ya, dan memang benar positive thinking ini mempengaruhi begitu banyak kehidupan. Tapi saya mencoba untuk melihatnya dari sisi yang berbeda. Ya, yang lain lagi, coba kita lihat ya. Banyak sekali orang-orang sukses ya, baik di dunia maupun di negara kita bisa lihat deh tampilannya ya. Apakah orang-orang yang sukses itu adalah orang-orang yang selalu memikirkan sesuatu dengan negatif, atau justru orang-orang yang sukses ini adalah orang-orang yang berpikir positif. Nah, saya ingin membawa teman-teman dalam keyakinan itu. Pagi ini Jipa Production, Yani Indrawati ingin membahas perihal warna-warni positive thinking ya. Yang pertama nanti kita bahas dulu understanding tentang positive thinking. Apa sih positive thinking itu ya? Yang kedua kita akan bahas bagaimana cara membuat positive thinking. Iya dong, kalau kita udah tahu kita harus berusaha untuk melakukannya. Dan yang keempat kita akan coba pelajari tentang manfaat dari positive thinking tersebut. Positive thinking di sini yang dimaksud adalah cara berpikir kita, cara kita menghadapi segala sesuatu dari sudut yang baik. Ya, jadi kita melihat hal-hal yang baik di dalam kehidupan. Ya, meskipun di dalam kejadiannya hal tersebut menurut kita adalah tidak baik, tapi kita mencoba mengatur otak kita, pikiran kita itu menjadi sesuatu yang baik. Ya, jadi definisi sederhananya adalah positive thinking, bagaimana kita memandang satu kejadian, satu peristiwa, satu sebab dan akibat dari sudut yang baik. Ya, segala sesuatu dialihkan ke yang baik ya. Jadi itu yang disebut positive thinking. Nah, kemudian apakah positive thinking itu untuk mengatakannya atau katakan untuk melakukannya itu sebetulnya berbeda antara mengatakan dan melakukannya. Kelihatannya positive thinking itu mudah ya, tapi sebenarnya positive thinking itu adalah suatu proses ya. Orang banyak menggunakan lagu-lagu ya, orang banyak menggunakan satu kalimat ya, orang banyak melakukan satu kegiatan untuk mengarah kepada positive thinking ya. Tapi percaya, kalau hal itu hanya dilakukan sebagai sebuah euforia, sebagai sebuah yang hanya dari luar, percaya positive thinking itu tidak akan menjadi lebih baik ya. Jadi kita bicara bagaimana caranya, mulailah berproses. Thinking diciptakan oleh diri kita sendiri ya. Lagu, seminar ya, kemudian katakan gerakan-gerakan itu hanya sebagai sebuah stimulus ya. Tapi yang paling utama adalah bagaimana kita menciptakan hal yang baik itu di dalam diri kita ya. Biasanya kita memulai dengan melakukan satu pengulangan-pengulangan ya. Terimalah diri kita sendiri sebagaimana sesuatu yang baik ya. Lakukan penerimaan diri kita secara total, baik fisik, psikis, ekonomi, itu kita terima sebagai sesuatu yang positif ya. Jadi kita melakukan itu mulai dari kapan? Mulai dari kita mulai pagi hari ya. Bangun tidur dengan menyampaikan saya bersyukur bahwa hari ini saya masih sehat. Ya, saya bersyukur bahwa hari ini saya masih diberi kehidupan. Dan kemudian kita lakukan apresiasi-apresiasi pada diri kita dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Jadi bagaimana caranya? Tadi yang saya sampaikan pertama adalah terhadap diri kita sendiri. Kemudian kedua adalah terhadap lingkungan sosial, dan yang ketiga adalah terhadap kehidupan
agama kita, ya. Jadi menciptakan yang kedua itu sosial, artinya kita bergaul dengan orang-orang yang baik. Kita berkumpul dengan orang-orang yang senada dengan kita, ya. Di dalam kehidupan nyata itu banyak sekali hal-hal yang bisa kita lihat, ini adalah orang yang positif dan ini adalah orang yang negatif. Jadi pilihlah. Nah, kalau di agama Islam salah satunya adalah kalau kita mau menjadi orang baik, bergaulah dengan orang baik. Kalau kita mau menjadi orang yang jahat, bergaulah dengan orang yang jahat. Kalau kita yang menjadi penipu, bergaulah dengan orang penipu. Ya, jadi kita harus pandai melakukan itu. Kita harus pandai melihat situasi dan kondisi di mana kita berada, ya. Dan kemudian apalagi? Kelompoklah, ya, berorganisasilah dengan hal-hal yang membawa kita ke arah yang positif. Dan yang tidak kalah, teruslah belajar. Ya, belajar bukan hanya baca buku loh, ya. Belajar kita bisa dapatkan dari melihat TV, ya kan, melihat tayangan-tayangan, katakan ya, ke peristiwa-peristiwa yang ada, dan juga bisa jadi kita mendengarkan seminar-seminar atau menghadiri seminar-seminar, ya. Nah, kemudian yang ketiga, ya, secara emosional itu kita bisa bangun sikap positif ini adalah dari sudut keagamaan, ya, agama yang kita pilih, ya, agama yang kita saat ini yakini, itu yang kita perbanyak, ya. Mungkinnya orang-orang yang dekat dengan Tuhan, orang-orang yang selalu menjalankan perintah Tuhan, menjalankan semua larangan, itu jauh sekali kita lihat dalam kehidupan nyata adalah orang-orang yang berperilaku negatif, ya, karena pada umumnya mereka takut pada Tuhan dan mereka tahu apa kewajiban dan larangan yang harus dilakukan, ya. Kita masuk ke sisi berikutnya. Kalau sudah tahu definisinya, kemudian kita sudah tahu caranya, supaya kita lebih yakin, kita pelajari manfaatnya, oke? Supaya kita tidak merasa sebagai sesuatu yang sia-sia, sebagai sesuatu yang tidak ada gunanya, karena ternyata positive thinking seperti yang tadi saya gambarkan, ya, kita melihat orang-orang yang begitu menyenangkan, ya. Nah, cara lain sebenarnya untuk mendapatkan positive thinking adalah kita mencoba untuk melihat secara keseluruhan orang-orang yang kita tidak sukai, ya. Orang-orang yang kita tidak sukai kita ambil salah satunya di dalam kehidupan kita, ya, di dalam kelompok kita. Dan orang tersebut kita ambil gambarnya secara utuh dan kita maki-maki orang tersebut, ya. Kita coba mengekspresikan semaksimal mungkin, ya, kenapa orang itu kita tidak sukai, kenapa orang itu kita benci, ya. Itu kita tulis sebanyak-banyaknya sambil meneriakkan hal-hal yang kita tidak sukai tersebut, ya. Dan kemudian kita coba untuk melakukan mirroring, ya, kalau kita seperti mereka itu seperti apa, ya. Dan itu terus kita lakukan. Jadi ketika kita melihat orang yang tidak kita sukai, kita langsung mengaplikasikan untuk kita, ya. Kalau kita berperilaku seperti mereka, tentu orang lain tidak suka. Nah, sebaliknya kita ambil salah satu dari teman kita, salah satu dari rekan kita yang menyenangkan, ya. Kemudian kita coba lihat lagi, kenapa orang ini menyenangkan? Kita beda-beda, ya. Oh, ternyata dia menyenangkan karena dia senang sekali membantu, dia senang sekali menghargai orang lain, dia senang sekali mendengarkan pembicaraan orang lain, dan dia senang sekali untuk tidak menyakiti orang lain. Nah, sifat-sifat yang baik itu selanjutnya kita coba untuk aplikasikan ke diri kita, ya. Jadi setelah kita tadi secara individu, kemudian sosial, kemudian secara agama, maka approach yang kita lakukan adalah kita mengambil salah satu contoh orang yang kita tidak sukai, kita mengambil salah satu contoh orang yang kita sukai, dan itu kita pakai sebagai alat ukur kita, sebagai self assessment kita, untuk kita akhirnya memiliki hal yang positif, ya. Nah, kalau kita bicara manfaatnya, ya, ini yang paling seru, ya. Manfaatnya banyak, ya, literatur yang membahas mengenai manfaatnya, ya. Namun sebenarnya manfaat dari positive thinking itu kita bagi atas 3 besar, ya. Pertama adalah manfaat secara fisik, ya, jadi fisik diri kita, ya. Kemudian yang kedua adalah manfaat secara psikis, ya, dan yang ketiga adalah manfaat secara sosial, ya. Jadi dari begitu banyak literatur yang ada, sebenarnya 3 itu yang menjadi hal pokok, ya. Pertama, manfaat secara fisik, ya. Orang-orang yang punya positive thinking, ya, biasanya dia adalah orang yang sehat. Ya, seperti tadi yang saya sampaikan, ya. Mereka yang berolahraga, naik sepeda, itu adalah orang-orang yang positive thinking. Dia lebih sehat, hidupnya lebih bergairah,
dia tidak hanya menggerutu ya, melihat segala sesuatu dengan hal yang negatif ya. Kemudian secara fisik dia juga bisa tumbuh dengan lebih menyenangkan ya, dari wajahnya, dari gerak tubuhnya, dia menjadi orang-orang yang menyenangkan. Itu secara fisik. Bahkan dia akan jauh dari penyakit-penyakit yang membahayakan ya. Banyak kan orang yang kena serangan jantung, banyak kan orang yang depresi, orang yang stres karena awalnya dari pikiran. Makanya salah satu dari teman saya dokter itu mengatakan sebenarnya obat membantu. Paling utama adalah kita berpikir bahwa kita ingin sehat, pikir kita ingin lebih baik. Itu yang pertama ya. Bagus banget ya kalau kita punya positive thinking. Yang kedua manfaatnya adalah dari psikis ya. Ya, kalau dari psikis kita itu adalah orang-orang yang berpikiran positif, dia tidak mudah untuk dalam hal ini lakukan penolakan. Ya, dia tidak mudah untuk menjatuhkan, dia tidak mudah untuk menyalahkan. Segala sesuatu dia lihat dari sebab dan akibat secara psikis. Makanya tadi ya, orang-orang yang positif hanya mereka disukai oleh orang. Mereka lebih diterima dari orang-orang yang positive thinking. Banyak ya di kantor-kantor orang-orang yang positif menjadi begitu banyak teman, begitu disenangi, dan tanpa disenangi yang positive thinking ini dari aspek psikisnya dia menjadi lebih cantik, beauty-nya keluar. Nah, yang ketiga nih sosial. Sosial bisa kaitannya dengan pekerjaan, kaitannya dengan kehidupan di dalam masyarakat ya. Orang-orang yang punya positive thinking yang tadi saya sebutkan, biasanya mereka memiliki jabatan yang tinggi, biasanya memiliki kedudukan yang karena dia pandai menempatkan diri. Termasuk di sosial, biasanya mereka juga memiliki posisi yang baik untuk. Jadi itu 4 item untuk masalah positive thinking, dan nanti di sesi yang membahas bagaimana positive thinking terhadap anak-anak, terhadap wanita bekerja, dan terhadap dunia pekerjaan.